Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya yang mengubah sebuah cita-cita jadi kenyataan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah 3 pilar paling dasar dari kesuksesan. Ini adalah prinsip-prinsip abadi yang ternyata jadi fondasi dari setiap pencapaian yang luar biasa. Oke, yuk kita mulai dengan pertanyaan ini. Sebenarnya, apa sih resep rahasia yang membedakan orang yang berhasil dengan mereka yang, ya, cuma sebatas mimpi? Jawabannya tuh nggak sesimpel yang kita kira, tapi semuanya berakar pada satu kerangka kerja yang sangat kuat. Dan kita akan menemukan kerangka itu lewat sebuah kisah nyata. Cerita kita berawal di Magelang, Jawa Tengah. Kenalan yuk sama Khozin dan Kholis. Mereka ini bukan lahir dari keluarga yang serba ada. Justru sebaliknya, mereka hidup dalam kesulitan setelah usaha orang tuanya bangkrut. Kondisi ini memaksa mereka menghadapi kenyataan yang pahit di usia yang masih sangat muda. Coba deh bayangin, di saat anak-anak seumuran mereka asyik bermain, Khozin dan Kholis harus bikin pilihan yang berat. Khozin jadi petugas kebersihan di sekolahnya sendiri setelah jam pelajaran selesai. Sementara adiknya, Kholis, harus buang jauh-jauh rasa gengsi buat jualan es. Dan ini bukan cuma buat uang jajan loh, ini adalah perjuangan mereka buat bertahan hidup. Dan yang paling penting, biar bisa tetap sekolah. Nah, perjuangan mereka inilah yang langsung membawa kita ke pilar yang pertama. Ini bukan sekedar soal bekerja ya, tapi tentang menanamkan prinsip kerja keras sebagai bagian inti dari diri mereka. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih artinya ini? Jadi etos kerja keras itu sebenarnya apa sih? Ini lebih dari sekedar keringat dan tenaga. Ini adalah sebuah keyakinan, sebuah mindset yang bilang, nasib gue ya ada di tangan gue sendiri. Dan keyakinan inilah yang mendorong Khozin dan Kholis untuk bertindak, bukan cuma pasrah sama keadaan. Prinsip nasib di tangan sendiri ini ternyata sejalan banget sama sebuah ajaran yang maknanya dalam. Ayat ini kan, intinya tentang kekuatan personal. Ini menegaskan kalau perubahan itu nggak datang dari luar, tapi harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Khozin dan Kholis nggak nunggu nasib berubah. Mereka mengambil langkah pertama buat mengubahnya dengan tangan mereka sendiri. Terus, gimana caranya kita bisa menumbuhkan etos kerja kayak gini? Ya, kita bisa lihat langsung dari tindakan mereka. Motivasi kuat mereka adalah keinginan buat tetap sekolah. Kegigihan mereka kelihatan banget waktu mereka tetap kerja meskipun lelah. Dan semua itu mereka lakukan dengan jujur dan sabar, yang akhirnya membangun fondasi yang kokoh buat masa depan mereka. Tapi, kerja keras saja ternyata nggak cukup. Kamu bisa aja lari kencang banget, tapi kalau larinya ke arah yang salah, ya nggak akan sampai-sampai. Nah, inilah kenapa pilar kedua ini jadi sangat penting. Kalau kerja keras itu kita ibaratkan sebagai mesin, maka inovasi adalah peta atau GPS-nya yang ngasih arah. Banyak orang sering salah sangka, inovasi itu dianggap kayak momen aha yang datang tiba-tiba. Padahal, inovasi itu adalah sebuah proses yang disengaja. Buat Khozin dan Kholis, inovasi adalah jawaban mereka atas pertanyaan, gimana caranya kita bisa tetap sekolah dengan kondisi kayak gini? Solusi mereka, jadi petugas kebersihan dan jualan es, itu adalah sebuah inovasi yang praktis untuk masalah yang mereka hadapi. Alur inovasi ini bisa kita pecah jadi 3 langkah utama. Semuanya dimulai dari sebuah gagasan, kita harus cari cara sendiri. Gagasan itu kemudian diwujudkan jadi jasa kebersihan atau produk berupa es yang dijual. Tapi, kuncinya ada di langkah ketiga, dorongan untuk terus berkembang. Mereka nggak berhenti di situ aja, mereka pakai penghasilan itu untuk terus maju. Dan tindakan mereka itu memenuhi semua ciri inovasi yang sejati. Rencana mereka itu disengaja, bukan asal-asalan. Original, karena nggak semua anak di posisi mereka kepikiran melakukan itu. Dan yang paling penting, tujuannya sangat jelas. Membiayai pendidikan dan mengubah nasib. Tanpa tujuan yang jelas, usaha kita cuma jadi aktivitas tanpa arah. Oke, kita udah punya mesinnya, yaitu kerja keras. Peta atau GPS-nya juga udah ada, yaitu inovasi. Terus kurang apa lagi? Nah, kurang kompasnya. Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah kerangka etika yang memandu ambisi kita. Inilah yang memastikan kesuksesan yang kita bangun itu bisa bertahan lama dan nggak merugikan orang lain. Etika ini, gampangnya adalah kompas moral buat sebuah tim. Nah, buat Khozin dan Kholis, organisasi atau tim mereka, ya mereka berdua. Kompas moral mereka adalah saling percaya, saling dukung, dan bekerja dengan jujur. Inilah yang bikin kolaborasi mereka jadi kuat dan bisa bertahan lama. Bedanya jauh banget kan? Di satu sisi ada lingkungan yang dibangun di atas integritas dan tujuan bersama, persis seperti yang dipraktikkan oleh dua bersaudara itu. Di sisi lain ada lingkungan yang toksik, yang penuh dengan saling sikut dan egoisme. Pilihan antara keduanya ini benar-benar menentukan nasib jangka panjang dari setiap kolaborasi. Nah, sekarang yuk kita tarik benang merahnya.
kita udah bedah 3 pilar, kerja keras, inovasi, dan etika. Mari kita lihat gimana ketiganya menyatu dalam kisah Khozin dan Hollis dan menciptakan hasil yang wah, luar biasa. Dan inilah hasilnya. Perjuangan mereka yang tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil. Dari seorang petugas kebersihan dan penjual es, hari ini Khozin menjadi seorang kepala sekolah SMA dan Hollis menjadi seorang kepala desa. Kesuksesan mereka ini bukan kebetulan ya, ini adalah hasil langsung dari kerja keras yang punya mesin, inovasi yang punya arah, dan etika yang selalu terjaga. Jadi, ini dia poin kuncinya. Rangkuman dari semua yang kita bahas. Anggap aja kerja keras itu sebagai mesin yang ngasih tenaga. Inovasi itu peta yang nunjukin jalan, dan etika adalah kompas yang memastikan kamu nggak tersesat di jalan. Kamu butuh ketiganya untuk sampai ke tujuan, nggak bisa cuma salah satu. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan buat kamu. Prinsip-prinsipnya udah ada di depan mata. Kamu udah tahu apa aja yang dibutuhkan. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan mesin usaha yang ada di dalam dirimu dan peta gagasan yang ada di tanganmu, apa yang akan kamu bangun?